Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ya, semoga semuanya sehat. Baik anak-anak, semuanya sudah siap untuk menerima materi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anakku semua, sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, Pak Guru mau bertanya nih. Boleh ya? Iya. Coba, siapa yang di rumahnya punya bunga? Wah, tentu banyak sekali yang di rumahnya punya bunga. Coba, bunga apa saja anak-anak yang dimiliki di rumah? Ada bunga mawar, ada bunga apa lagi? Ada bunga melati, ada anggrek, dan ada bunga matahari juga. Ternyata banyak. Iya, anak-anak, kira-kira apakah ada hubungannya antara bunga dengan perkembangbiakan tumbuhan anak-anak? Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari materi pada pertemuan kali ini. Selamat mengikuti. Ya. Ini anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang secara alami, ada yang dibuat atau buatan yang dibuat oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya ada dengan spora, kemudian dengan tunas, ada dengan umbi lapis, ada dengan umbi batang, kemudian ada umbi akar tinggal, kemudian ada rizoma, ada gerage atau stolon, ada tunas adventif. Kemudian yang vegetatif buatan di sini ada stek, kemudian cangkok, merunduk, kemudian okulasi, dan kultur jaringan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya tumbuhan itu berkembang biak melalui proses perkawinan. Apa bisa tumbuhan melakukan proses perkawinan? Nah, di awal tadi Pak Guru telah menjelaskan bahwa kalian punya bermacam-macam bunga. Nah, di sini anak-anak, ternyata tumbuhan itu bisa melakukan perkembangbiakan dengan proses perkawinan. Nah, ini yaitu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berji tertutup ditandai dengan munculnya bunga. Nah, di sini anak-anak, ternyata bunga tadi sebagai alat untuk berkembang biak. Dalam bunga inilah terdapat putik dan benang sari yang menjadi alat reproduksi bagi tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bagian-bagian dari bunga. Nah, sebelum ke situ, ada beberapa istilah anak-anak terkait bunga. Nah, itu di sini ada namanya bunga lengkap, bunga tidak lengkap, juga ada yang disebut dengan bunga sempurna, dan ada bunga yang tidak sempurna. Apa sih maksudnya bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, bunga tidak sempurna? Nanti akan kita bahas anak-anak. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu bagian-bagian bunga. Nah, inilah bagian-bagian bunga anak-anak. Di sini ada tangkai, kemudian ada dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai.
ini adalah bagian-bagian dari bunga. Kita lanjutkan. Nah, di sini kelopak dan mahkota bunga di sini, ini namanya kelopak. Ini kanan dan kiri. Sebenarnya ini berkeliling gitu, mengelilingi karena ini dibelah jadi kelihatan hanya sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kelopak ini sama mahkota ini disebut dengan perhiasan bunga. Ternyata bunga pun juga punya perhiasan seperti manusia. Kalau manusia perhiasannya ada cincin, ada kalung, ada apa lagi anak-anak? Ada gelang dan lain sebagainya. Ternyata bunga pun juga punya perhiasan. Perhiasannya adalah kelopak dan mahkota. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang letaknya di dekat dasar bunga dan menyambung dengan tangkai bunga. Jadi di sini kelopak ini letaknya di dasar, di bawah, dan bersambung dengan tangkai bunga. Nah, kelopak bunga ini biasanya menyelimuti bunga saat bunga masih dalam keadaan kuncup. Dan biasanya setelah mekar dalam waktu tertentu akan gugur dengan sendirinya. Jadi ini ketika bunganya ini belum mekar, maka bunga ini tertutup oleh kelopak semua. Nah, kelopak semua gitu menguncup gitu. Ketika bunganya mekar, kelopaknya ikut mekar. Ketika bunganya sudah agak lama, ini kelopaknya bisa gugur seiring dengan waktu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk kelopak bunga sangat beraneka ragam. Bentuk dan warnanya sesuai dengan jenis bunga. Jadi bentuk kelopak bunga ini bermacam-macam anak-anak. Ya, dan warnanya juga bermacam-macam. Bagian kelopak bunga inilah yang memberi keindahan pada bunga. Dan biasanya warnanya digunakan untuk mengidentifikasi jenis bunga tersebut. Misalnya bunga mawar yang warna kelopaknya merah disebut dengan red roses atau mawar merah. Kita lanjutkan. Nah, dasar bunga merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat melekatnya mahkota bunga. Di sini ada dasar bunga yang warna kuning ini merupakan ujung dan tempat melekatnya mahkota. Yang warnanya pink ini, nah, tempat melekatnya. Ini namanya dasar bunga. Kemudian tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Di sini ada tangkai kebetulan pendek. Ini adalah bagian yang menghubungkan antara bunga dengan batang. Di sini ada batang gitu, di sini ada tangkainya. Kemudian benang sari adalah alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Jadi ini benang sari yang bentuknya panjang-panjang ini. Nah, ini benang sari. Ya. Ini merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Jadi karena punya alat kelamin ini memungkinkan tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakan melalui generatif. Kemudian benang sari sendiri terdiri dari, nah di sini ada tangkai sari atau di sini ada kepala sarinya, ya, yang bulat ini. Dan di dalam kepala sari ini, di dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Di sini terdapat butir-butir serbuk sari. Yang butir-butir ini nanti bisa menjadi alat perkembangbiakannya. Situ anak. Kita lanjutkan. Nah, kemudian putik. Ini bentuknya seperti ini. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi kalau ini putik namanya, ya, ini merupakan alat kelamin betina. Sedangkan yang benang sari ini merupakan alat kelamin jantannya. Nah, putik terdiri dari tangkai putik. Nah, di sini seperti lehernya ini namanya tangkai putik. Kemudian ada kepala putik. Di sini yang paling atas ini, nah ini namanya kepala putik. Kemudian bakal buah. Nah,
di sini di bawah sini, di dasarnya sini ada bakal buah yang warnanya hitam ini. Ini adalah bakal buah. Kemudian di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Yang di sini warna kuning ini adalah bakal biji. Nah, di dalam bakal biji masih terdapat 2 inti. Di dalam biji ini yang kecil sini, di dalamnya ini masih ada lagi 2 inti. Apa 2 inti itu? Yaitu calon lembaga dan sel telur. Jadi di dalamnya sini ada calon lembaga dan sel telur. Baiklah, kita kembali kepada ulasan sebelumnya tentang bunga lengkap, bunga tidak lengkap, serta bunga sempurna dan bunga tidak sempurna seperti di awal tadi. Nah, di sini ada definisi tentang bunga lengkap. Apa sih bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Ada putih, ada benang sari, ada kelopak, ada mahkota, ada tangkai, ada dasar. Itu namanya bunga lengkap. Pokoknya semua bagian-bagiannya ada, namanya bunga lengkap. Kemudian bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, seperti yang dijelaskan di atas. Jadi kalau ada salah satunya tidak ada, misalnya bunga itu putihnya tidak ada, berarti namanya bunga tidak lengkap. Misalnya bunga itu nggak ada kelopaknya, berarti bunga itu bunga tidak lengkap. Kalau ada semuanya, berarti bunga itu adalah bunga lengkap. Oke, kemudian ada pengertian lagi bunga sempurna. Apa sih pengertian bunga sempurna itu? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putih dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat perkembangbiakan saja. Misalnya, bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Sehingga disebut bunga jantan karena hanya memiliki benang sari. Kita tahu benang sari adalah merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Serta bunga yang hanya memiliki putih saja, maka disebut bunga betina. Jadi ini anak-anak definisi dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, kemudian bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Baik, mungkin itu dulu anak-anak apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa anak-anak terima, bisa dipelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di lain waktu. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.